Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Di episode ini kita akan kembali mengkaji tentang bab-bab yang berkaitan dengan hal-hal yang dilarang dalam berpuasa, atau dalam kitabnya disebut fima yujtanabu fis-shaum. Kita akan mengkaji lebih detail dari bab ini yang tentunya masih dalam rangkaian substansi puasa dalam kitab yaitu Maqasidus Shaum karya Al-Aiz bin Abdissalam. Nanti Narabala boleh bertanya baik di komentar maupun di WA juga tentang bagaimana hal-hal terkait puasa, entah itu hal yang makruh, sunnah, wajib, bahkan ada hal-hal yang dilarang. Kita sudah merampungkan dua hal yang dilarang dalam puasa, yaitu yang pertama al-wisol, puasa yang terus menyambung, kemudian juga al-qublah, yaitu mencium dengan syahwat. Ya, kita sudah membahas ini detail di episode sebelumnya. Hari ini kita akan melanjutkan Pembahasan yang sensitif. Ketiga dan keempat. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Kepada Mas Rizal bisa melanjutkan kajian yang sempat tertunda episode kemarin, Mas. Monggo Mas Rizal. Siap, terima kasih Mas Atung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narabala Kiswah di jagat maya seluruh dunia. Kita lanjutkan. Sebelum kita memulai seperti biasa kita baca suratul Fatihah. Semoga ini kaji manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Oke, ini sepertinya pembahasan kita agak semakin sensitif gitu ya. Dimulai kemarin dengan pembahasan tentang ciuman, kemudian pelukan, kemudian sampai akhirnya persetubuhan. Nah, ini aktivitas manusiawi sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita menghubungkan pembahasan kemarin dengan pembahasan sekarang. Kita hubungkan dengan beberapa bait puisi. Oke. Mungkin bisa kita munculkan puisinya. Ini mohon maaf ini ya, gubahan saya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya soiman fi syahri syahril anwar sun saumakal ma'mula minal auzar. Hai engkau yang berpuasa di bulan penuh cahaya, jagalah puasamu dari noda dan dosanya. Waqbal hali latakal tifa konbarroh la syahwatan tufwi ila ma'dharroh. Ciumlah pasanganmu dengan kelembutan dan kebaikan, bukan dengan syahwat yang menyeret mudorot dilakukan. Fal hubburoh matu mu'minin wa widadin laisat tiba an nafsi wal isrodi. Cinta itu rahmat dan kasih seorang mukmin selalu, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu melulu. In khiftain zalan fada huwat taki fassaumu sirrun baina abdin lituqa. Jika khawatir sampai keluar mani, tinggalkanlah dan bertakwalah. Karena puasa adalah rahasia antara hamba demi takwa tak bercelah. Nah, Mantap. Mantap ya. Nah, ini itu terkait dengan al-qublah atau ciuman. Nah, sementara sekarang kalau ternyata berlanjut sampai kepada ya karena setelah mencium ternyata fantasinya kemana-mana, isinya dipeluk, kemudian sampai pada akhirnya terjadi persetubuhan. Maka kalau bersetubuh seperti ini maka yujibul qadha wal kafaroh. Semua ulama sepakat ya, dhahaba jumhur fuqaha berpendapat kalau terjadi persetubuhan
amidan muhtaron ya, sengaja dalam keadaan muhtar itu tidak terpaksa, dan sampai yaltaki ya al khitanani. Nah, fikih itu memang harus jelas ya, dua khitan ketemu sampai wataghibu al khasyafah fi ahadis sabilain, apa sampai zakarnya itu masuk kepada ya alat vital, maka ini membatalkan puasa dan yujibul qadha, wajib qadha, wal kafarot, wajib bayar kafarot, baik anzala aulam yunzil, baik sampai keluar mani atau tidak. Apa mungkin tidak keluar mani? Ya mungkin karena sedang puasa, sedang lemes, tidak sampai terjadi syahwat puncak, ya nggak sampai inzal, tetap kena penalti. Tapi karena penaltinya cukup berat ini ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau ada hadisnya itu kan, ada orang Arab Badui ya, lapor ke Nabi, halaktu ya Rasulullah, waduh mampus saya Rasulullah gitu ya. Ada apa ya, jamak tuh ya, saya menjimak istri saya. Wah, kemudian Nabi memberikan solusi, ya sudah, Anda membayar denda. Nah, dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Boro-boro ya Rasulullah ya, 2 bulan ini baru sehari aja udah jebol ini ya. Ya sudah kalau gitu, ini ya memerdekakan budak ya. Kemudian gantinya kalau nggak punya duit, puasa berturut-turut 2 bulan. Kalau nggak bisa memberi makan. Akhirnya ya sudah, kasih makan orang miskin aja. Buru-buru ngasih makan ya Rasulullah, saya sendiri nggak punya duit. Akhirnya Nabi ke dapur ya, mengambilkan makanan pokok, kemudian ya udah ini makanan pokok, jadikan ini sebagai bayar kafarot. Diberikan ke siapa ya Rasulullah? Ke orang fakir miskin di kampungmu. Kata orang Arab Badui tadi, orang miskin di kampung saya ya saya, nggak ada lagi. Kata Nabi sampai tertawa ya, kok ada umat kayak gini. Ya sudah, bawa pulang, kasih makan keluargamu. Nah ini solutif ya Nabi. Meskipun para ulama mengatakan jangan ditiru, ini hanya bisa berlaku di zaman Nabi. Artinya kalau ada orang melanggar, tidak boleh diberikan kepada keluarganya, tetap diberikan kepada fakir miskin, ke orang lain ya. Nah ini denda untuk orang yang melakukan pelanggaran maksimal ya, di bulan Ramadan. Jadi makan minum itu halal, berhubungan badan dengan pasangan itu juga halal. Ya, tapi puncak kenikmatan makan minum itu kenikmatan yang hanya 10-50% lah. Sementara. Nah puncak kenikmatan itu ya bersetubuh. Nah karena ini puncak kenikmatan, maka dianggap sebagai puncak pelanggaran. Dan tidak hanya batal puasa, tapi juga ada kafarot, ada denda yang harus dibayarkan. Kafaratnya berupa apa Mas? Bisa dijelaskan lagi Mas? Memerdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa ya, puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Kalau nggak mampu ya kemudian itu memberikan makan 60 fakir miskin per harinya 1 mud per hari, per sekali per hari dia batal karena melanggar ya. 1 hari misalnya dia melanggar, maka dia membayar denda 60 itu 60. Kalau besoknya begitu lagi ya double. Oke. Double. Tapi tidak berlaku kalau dalam sehari itu misalkan pagi udah berhubungan badan, habis asar begituan lagi ya, malam pengantin baru gitu ya. Ya dendanya hanya sekali. Nah, saya ingin sebenarnya menominalkan ketika seorang melanggar aturan jima di bulan Ramadan siang-siang, itu kan berarti harganya dia harus membayar denda memerdekakan budak ya, atau memberi makan 60 fakir miskin. Itu kalau dinominalkan sekarang berapa Mas? Nanti dicek kira-kira lah. Itu merujuk kepada ini ya, kalau fatwa kontemporer merujuk kepada wilayah masing-masing. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Terakhir sepertinya Basnas sudah mengeluarkan ya. Saya lupa angkanya berapa itu. Jadi berarti sama ya antara
memberi makan 60 fakir miskin dengan satu membedakan budak itu sama ya harganya ya? Waktu itu ya? Sepertinya enggak. Budak lebih mahal. Oh, lebih mahal budak. Ya, Oke. Apalagi harus budak yang mukmin ya. Jadi memang semangat memerdekakan, menghapus perbudakan yang dilakukan oleh Islam ini memang sangat soft sekali ya. Tidak langsung dengan sporadis ya, tapi bertahap masuk ke dalam sistem hukum. Oh, menarik sekali. Jadi Islam punya orientasi bahwa budak harus dimerdekakan. Budak harus dihapuskan. Salah satunya dengan melegalkan aturan di undang-undang Islam ya. Dengan memasukkan ke dalam sistem hukum. Oke. Beberapa pelanggaran di dalam Islam kebanyakan dendanya diantaranya adalah memerdekakan budak. Dan ini menarik, ada seorang mufti ya, qadhi, madhabnya Maliki ya. Jadi ada seorang raja ya yang melanggar siang hari bulan Ramadan berhubungan badan. Nah, dihukum oleh qadhi ini, oleh mufti ini dengan tidak memberikan opsi lain selain puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa? Lah kalau dia diberikan hukuman dengan memerdekakan budak, dia budaknya banyak, raja, nggak bakalan kapok. Jadi substansi efek jerahnya nggak dapat. Makanya dia berfatwa memberikan putusan hanya bisa dibayar dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kapok kowe gitu. Meskipun ini kemudian ditentang oleh banyak ulama. Nggak bisa, ini nyalain nas. Bagaimanapun juga nasnya ya itqu raqabah mu'minah tetap itu masuk dalam di dalam klausul ya, nggak boleh dianulir hanya untuk maslahat fardiyah. Jadi tetap di puncak pertama tadi ya, tetap ada pilihan itu. Oke. Ya, tentang ini Mas, berhubungan badan ya. Iya. Kalau dia puasa kemudian langsung melakukan praktek jima, itu kan dia dapat kafarat. Iya. Seperti yang disebutkan tadi. Tapi kalau diakali, kayaknya nih orang tahu hukum gitu. Mas Atung ini jangan-jangan ya. Ketika dia ingin bersetubuh dengan istrinya atau istri dengan suaminya, maka dia membatalkan puasa dulu dengan makan minum. Nah, apakah kemudian habis itu jima? Apakah itu juga mendapat kafarat juga, Mas? Kalau di dalam fikihnya Syafi'iyah tidak. Tidak ya? Tidak. Karena yang membatalkan puasa dan menyebabkan datangnya kafarot itu hanya ketika puasanya dibatalkan dengan berhubungan badan. Tapi kalau tidak berhubungan badan, artinya pembatalannya itu oleh aktivitas lain, maka ya dia ini tidak dikenai kafarot. Nah disinilah kalau di kajian fikih ini, mohon maaf ya, memang logika fikih Syafi'iyah dalam hal ini terjebak di dalam peraturan normatif bahwa memang yang membatalkan dan kena kafarot itu ya hanya jima. Kalau tidak jima ya nggak kena kafarot. Nah ini konsekuensinya adalah ketika orang sebelum berjima dia ngopi dulu, minum susu dulu, ya nggak kena kafarot. Nah ini fikihnya Syafi'iyah begitu. Tapi mazhab lain tidak. Nah ini di sini saya mau mengutip fatwanya Darul Ifta Mesir. Darul Ifta Mesir mengkombinasikan beberapa pendapat fikih yang ada. Oke. Kemudian bagaimana substansinya. Karena tema kita adalah makosid ya. Nah ini mengambil mazhab apa Darul Ifta? Mazhab yang substansial. Jadi keluar dari 4 mazhab ya? Mengambil salah satu dari 4 mazhab, dikombinasikan, dikombinasikan dan dipilih mana yang substansial. Nah, kalau kita munculkan mungkin itu ada fatwa Darul Ifta itu al-wajib alaman ihtala alal jima fi nahari Ramadan. Kewajiban orang yang merusak puasanya dengan jima, tapi bil fitri qablahu, dengan membatalkan dulu sebelumnya. Nah, ada pertanyaan begitu. Nah, ini yang jawab Syekh Profesor Dr. Syauqi Ibrahim Alam. Jadi jawab beliau, mungkin kalau bisa dimunculkan teksnya, mohon maaf. Ini fatwanya Darul Ifta Mesir.
Nah, ini saya stabilo ya. Jawaban beliau adalah tanawulul mufattirat fi nahari Ramadan min ghairi udhrin yubihu tarakhus bil fitri adalah haramun syar'an bi ijma'il fuqaha. Catatannya begini dulu. Membatalkan puasa atau membatalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur yang diperbolehkan, tanpa ada rukhsah, semua ulama sepakat hukumnya haram. Artinya apa? Gak harus dengan jima, apapun bentuknya itu haram. Itu semua sepakat tuh. Di situ dulu poinnya. Nah, kalau ada orang nyiasati hukum, ngopi dulu baru jima, kan juga kena ini. Ya. Haramun syar'an. Nah, kalau begitu, kalau ada orang menyiasati, ya, maka tetap fatwanya Dalvita wayajibu alaman aftara yauman bimuftirin ghairul jima tsumma jama'a. Jadi dia makan minum dulu kemudian jima fina hari Ramadan, maka ayatuba ilallahi ta'ala. Maka dia disarankan untuk diharuskan tobat. Bertobat. Kenapa tobat? Dia ngakali soalnya. Dari awal dia udah nyiasati hukum ini soalnya. Udah licik ya. Udah licik gitu ya. Setelah tobat wayakdi yauman makanahu. Mengkodok wa ayasu masyahro ini mutatabi'a ini. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut. Karena begini, kalau Syafi'iyah sebagian mengatakan nggak perlu kodok. Kenapa nggak perlu kodok? Sudah include di dalam 2 bulan berturut-turut. Nah, Darul Ifta enggak, kodok sendiri 2 bulan berturut-turut juga iya. Berarti perlu puasa 60 plus 1. 60 itu kafarotnya, satunya kodoknya. Nah, 60 itu dihitung dari penggenapan 30 hari ya? Setiap 1 bulan? 60 itu ininya, dendanya, kafarotnya. Ya, ya. Nah, ya artinya kan, kalau bulan itu kan ada yang 29, 28, digenapkan 30 ya? Oh gitu ya. Ya. Ya, yang disebut adalah 30-nya. 30 ya. 30-nya. Nah, setelah itu nah itu mana tadi? Amma intahakahu min hurmati syahri al-fadili amidan muhtaron. Itu sebagai bentuk hukuman dia merusak kemuliaan bulan Ramadan. Nah, dasarnya apa? Khurujan minal khilaf. Dasarnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Kan ulama beda pendapat tuh. Syafi'iyah mengatakan tidak wajib kafarot. Tapi mazhab lain mengatakan, nah saya mau mengutip pendapatnya Imam Malik ini ya. Dalam Malikiyah kan tadi ada hadis ya. Ada orang lapor Nabi siang hari bulan Ramadan puasanya batal karena berhubungan badan. Kemudian Nabi memvonis ini dikenai denda. Mazhabnya Imam Malik melihat ini sebagai peristiwa hukum yang substansial. Jangan dilihat jimanya, tapi lihatlah ini orang rusak puasanya. Jadi yang dilihat tidak peristiwa fisik jimanya, tapi rusaknya. Artinya apa? Apapun aktivitas orang mukallaf yang menyebabkan puasanya rusak dan itu dilakukan tanpa udzur syar'i, maka ini juga pelanggaran yang merusak kehormatan bulan Ramadan. Sehingga makan minum pun sebenarnya juga dikenai penalti kafarot. Nah kalau begitu nggak ada relevansinya bahas pertanyaan tadi kalau gitu. Dibuka dengan ngopi dulu baru jima. Loh ngopinya saja sudah merusak kehormatan Ramadan kok. Ya. Nah Itu kalau Malik ya? Malik. Dan ini kemudian diambil oleh Darul Ifta. Tumben-tumbenan agak berat ini. Biasanya Darul Ifta mengambil yang ringan. Karena di sini ada potensi nyiasati hukum soalnya. Ada potensi licik. Makanya sarannya Darul Ifta fatwanya Syekh Ibrahim Syauqi Alam tobat dulu. Setelah tobat nanti qadha dan puasa 2 bulan berturut-turut. Dalil fikihnya al-khuruj minal khilaf mustahab. Lebih disukai ini ya. Dan ini kita sudah membahas kaidah ini juga di episode-episode sebelumnya ya. Sudah kita bahas ya. Pertanyaan terakhir Mas tentang bab ini. Ini kayaknya dalam sekali nih, sudah lebih dari 20 menit Mas. Enggak apa-apa. Dan menarik memang, menarik. Iya, tuntas. Pertanyaannya adalah kalau
akhirnya suami istri ini di bulan Ramadan siang-siang dia melanggar dengan bersetubuh, maka dia dapat kafarat tadi ya, hukuman itu. Nah pertanyaannya adalah apakah dilakukan oleh si suami saja atau si suami istri atau istri saja, Mas? Wah ya, ini juga sering tidak tuntas ya itu ya. Oke. Suami istri berhubungan badan, yang bayar kafarot siapa ini? Nah, Suaminya saja atau dua-duanya? atau istrinya saja? Atau begini, dua-duanya tapi yang nanggung suaminya. Nah ini memang ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan yang membayar kafarot hanya suaminya. Dasarnya apa? Di hadis itu Nabi hanya memvonis suaminya saja. Nah, tapi pendapat yang lain mengatakan, sebagian fuqaha mengatakan ya dua-duanya, yang melanggar dua-duanya kok. Oke. Pendapat ketiga mengatakan dua-duanya, cuma yang nanggung beban pembayarannya suami. Jadi misalkan memerdekakan budak, maka uangnya diambil dari suaminya, kan istri yang nanggung suami. Oke. Pendapat ketiga seperti itu. Nah kalau gitu mana yang dipilih di antara beberapa pendapat tadi itu? Untuk dipilih, kalau menurut saya ya, kita pilih sesuai dengan kondisi orang yang sedang terkena hukum ini. Kalau dia orangnya secara ekonomi kok tidak berkemampuan misalkan, ya kita bebani suaminya sajalah. Nah, kalau dia orangnya kaya ya sudah dua-duanya. Toh yang mengeluarkan uang juga dari pihak suami. Nah, jadi tergantung kondisi. Dan boleh dicicil juga, Mas? Yang 1 bulan suami, yang 1 bulan istrinya gitu. Kalau memilih kalau untuk puasa. Kalau puasa kan harus mutatabi'ah ini. 2 bulan berturut-turut. Iya, artinya 1 bulan si suami, 1 bulan berikutnya si istri. Oh, boleh, ya? boleh. Oh, boleh gitu ya? Boleh, nggak masalah. Kan kafarot nggak harus segera. Jadi yang penting terbayarkan, entah langsung bulan ini atau bulan besok, nggak masalah. Dan 2% ya, boleh ya? Iya, boleh. Okay. Kalau ini kan harus dua-duanya melakukan. Dua-duanya melakukan. Menurut pendapat ini. Ya. Tapi yang banyak dipakai memang hanya dibebankan kepada suami. Karena biasanya seperti ini, subjeknya itu suaminya biasanya. Sehingga yang dikenai beban ya beban kafarotnya ya. Tapi kalau beban kodoknya, dua-duanya tetap kodok. Ya, istrinya tetap kodok, suaminya juga kodok. Ya, baik itu kalau dalam kronologisnya, baik itu yang memulai pertama itu istrinya atau suaminya. Ya, yang grepe-grepe dulu. Tapi kan yang punya senjata, nah, itu. Ya, kata suaminya, senjataku juga nggak bakalan terganggu kalau nggak ada yang membuat setrumnya. Clear. Ini kita masih punya waktu 7 menit untuk membahas bab berikutnya. Bab berikutnya ini sepertinya atau kita di sini aja. Sepertinya agak beda, temanya agak jauh, jadi mungkin kita tuntaskan soal itu tadi, soal hal-hal yang agak sensitif tadi itu ya. Berikutnya soalnya soal hijamah, berbekam, berbekam pengobatan. Nah ini dari urusan ranjang geser ke urusan medis. Jadi kita tuntaskan dulu urusan ranjangnya. Tapi hijamahnya diranjang juga loh, Mas, nggak apa-apa ya? Oh gitu ya. masih berkaitan. Ini mencoba menghubungkan. Nah kalau hijamahnya dilakukan di ranjang, sebaiknya dihindari kalau gitu, karena ini rentan menimbulkan syahwat. Ya, sementara syahwat itu sendiri perkara yang mubah. Tentu ini syahwatnya syahwat ke pasangan ya. Nah, karena ini juga sesuatu yang syahwat mubah yang termasuk fi ma yujtanabu fi, yang sebaiknya dihindari. Ciuman saja sebaiknya dihindari. Apalagi lebih dari itu. Karena ini kalau di guyonannya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kalau istri pegel sebaiknya jangan minta dipijit suaminya, karena ujung-ujungnya pasti keramas. Nah, tapi khusus umatnya Nabi Muhammad ini ada keringanan yang luar biasa ya, terkait dengan hubungan suami istri. Di umat-umat sebelumnya dan di awal-awal Islam, hubungan badan itu tidak boleh meskipun dilakukan malam hari.
Tapi khusus umatnya Nabi Muhammad ini kemudian ada dispensasi ukhillalakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Jadi diperbolehkan di malam hari. Jadi sabar dulu sampai maghrib kok. Nanti setelah maghrib silakan Anda berbuka dengan es buah termasuk dengan daging mentah seperti dilakukan oleh Ibnu Umar yang kemarin kita singgung. Itu diperbolehkan. Jadi betapa manusiawinya ya ketika seseorang itu dilarang makan dan minum, tetapi ketika libido seksualnya tinggi, dia boleh berbuka puasa dengan hubungan suami istri ya. Untuk berbuka puasa itu ya. Boleh ya. Bahkan di kitab apa itu? Ihya Ulumuddin ya, Al-Ghazali ya. Meskipun kalau di kitab dicari referensinya Mas mau diamalkan soalnya. Meskipun di kitab ini tidak dinarasikan. Tidak disebutkan di sini. Mungkin khawatir kalau Mas Rizal nanti baca ya kan. Nanti jadi tema khutbah Jumat. Oke. Nah, ini saya terlintas saja Mas, ada pertanyaan. Misalnya terjadi pelanggarannya ini adalah bukan dengan sorry banget ya, ketika ada hubungan bukan kepada, kan ada di fikih ya, ketika manusia mensetubuhi misalnya hewan, kan ada ya pembahasan itu ya. Nah, kalau ini terjadi di siang Ramadan, apakah juga mendapat kafarat juga, Mas? Kalau kita menggunakan logika makosidnya ya, memang diperdebatkan apakah yang membatalkan ini tidak berstatus ilegal, maksudnya yang sah. Karena yang diharamkan itu kan logikanya begini, kafarot puasa 2 bulan berturut-turut itu adalah kafarot untuk pelanggaran puasa. Oke. Dan pelanggaran puasa dalam konteks ini adalah mengerjakan hal halal yang menjadi haram ketika datang bulan Ramadan. Nah, itu satu kasus. Ya. Kasus satu, bagaimana kalau jajan? Ya. Yang haram ya. Yang haram. Dia tidak beda kamar. Dia kena hukuman had zina. Ya, ini udah beda kamar. Ya, maka sebagian ulama mengatakan dia tidak kena kafarot. Karena dia kena hukuman yang lebih besar, yaitu haddu zina. Nah, ini kamar satu. Kamar berikutnya, kalau dilakukan dengan binatang, ini nggak tahu Pak Satu pikirannya kemana-mana ini. Dia kena kafarot lain. Ini malah pelanggaran yang luar biasa ini. Ya, kalau ditanya kalau gitu kena kafarot siam tidak? Kalau logika ini tidak. Oh, tidak ya. Tidak. Kenapa? Karena puasa ini hukumannya adalah hukuman karena melakukan hal halal yang menjadi haram karena puasa. Ya. Lah kalau ini kan enggak, hal yang dari sono ya sudah haram dilakukan di puasa. Tapi kalau dalam rangka zajrun enggak masalah tuh, ditimpakan berdobel-dobel. Zajrun itu memberikan efek jera. Oke. Jadi enggak masalah puasanya dianggap batal plus dikenai kafarot 60 fakir miskin dikasih makan dalam rangka zajron, memberikan efek jera, enggak masalah juga ya. Ya, karena ini beda domain ya, itu beda ada kamarnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas, ini mumpung masih ada waktu. Kalau bersetubuh dengan suami istri dalam keadaan lupa, bagaimana di siang Ramadan? Kalau dalam keadaan lupa, ini diperselisihkan memang. Saya tulis agak panjang sebenarnya. Ada pembahasannya Mas ya? Iya. Kalau madhabnya Hanabilah, idza jama'a fi nahari Ramadan bila udhrin adamian au ghairihi. Nah, pertanyaan Mas Atung tadi. Ghairihi berarti binatang. Hayyan au mayitan anzala amla fa'alaihil qadha wal kafarah. Amidan kana au sahiyan au jahilan au muhtian. Jadi enggak ada urusan dia sengaja atau lupa. Ya, kalau dia menjima di siang hari bulan Ramadan wajib kafarot. Kalau madzhabnya Imam Syafi'i kalau lupa enggak. Oke, ini Maliki ya? Hanabilah. Oh, Hanabilah. Imam Ahmad bin Hambal, Hanabilah. Yang banyak dianut mayoritas Muslim di Mesir ya? Mesir Maliki yang banyak. Maliki. Hanabilah India ya? Enggak juga. Nah, jadi kalau madzhab Imam Syafi'i karena lupa itu
makanya dipersyaratkan bersetubuhnya bukan karena lupa. Ya. Amidan muhtaron. Nah, tapi kalau dia lupa ya nggak kena kafarot. Tapi kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal, amidan kana au sahian, mau lupa atau nggak lupa, jahilan au muhtian, nggak tahu atau memang sengaja, muhtaron au mukrohan. Nah, kalau mukroh berarti istri kena nih. Kalau pakai pendapat ini dua-duanya kena kafarot. Ya istri kan mukroh statusnya kan. Mukroh tuh apa, Mas? Terpaksa. Oke. Ya istri nggak bisa ngapa-ngapain kalau gitu. Oke, berarti bab ini berbeda dengan ketika orang makan lupa ya. Kalau lupa masih di dispensasi lah. Dia Mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dibedakan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i nggak ada bedanya. Oke. Mau Anda lupa makan, lupa bersetubuh, sama-sama lupa. Ya, ya. Jadi ya itu bonus kalau gitu. Mazhab Imam Syafi'i melihat itu bonus. Jadi ketika kita sedang berpuasa kemudian lupa minum, itu rezeki dari Allah. Ya. Termasuk lupa bersetubuh, ini rezeki dari Allah juga. Oke, clear dari bab ini. Meskipun kita tidak menambah di bab yang kita singgung di awal ya. Di kitabnya kita akan mengkaji dua hal lagi yang perlu dihindari dalam berpuasa. Tetapi bab yang barusan kita kaji adalah berkaitan dengan episode yang lalu tentang bagaimana pelanggaran al-qublah, mencium istri dan bahkan sampai jatuh kepada bersetubuh. Terima kasih Mas Rizal atas diskusinya, sangat segar sekali karena kita membahas hal-hal yang jarang diketahui ya. Kalau mungkin di panggung, bukan di panggung, di podium khutbah Jumat hal seperti ini kan agak tabu ya. Tapi kalau di media seperti ini alhamdulillah kita bisa mengkaji lebih dalam. Kalau di Zoom bisa lebih tabu lagi ini. Oh gitu ya. Ini kan di YouTube ya. Oke, terima kasih narabala sekalian. Bagi teman-teman yang ingin hadir secara langsung di studio kami bisa mengunjungi Buka Negara Coffee and Roastery di Jalan Jenderal Gatot Subroto setiap pukul 5:30 sore. Kita akan bisa berdiskusi dan tentunya bisa minta tanda tangan Mas Rizal. Stempel aja. Terima kasih. Gak dinaya closing ini. Soalnya nyiapin soalnya. Oh gitu, ada closing ya. Silakan Mas. Giliran nyiapin gak ditanya ya. Silakan. Ada closing silakan. Ini closingnya satu bait puisi ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya soiman sun hurmatar romboni wahdar tanah wala muftirin bi udwani. Oke. Wahai orang yang berpuasa, jagalah kehormatan bulan Ramadan. Jauhilah hal-hal yang menyebabkan batalnya Ramadan dengan cara perlawanan, dengan cara sengaja. Oke. Cukup. Mantap. Oke, narabala sekalian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada usulan atau terkait hal-hal yang perlu dibahas, boleh tanya secara langsung dan kita akan membahas di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di hati berikutnya. Kiswah, kajian siniar dan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.